ini adalah salah satu bisa dibilang sebuah nilai terkuat yang Indonesia punya, yaitu budaya. Sebenarnya bisa dibawa kemana-mana, karena budaya itu kan apa ya, kalau secara bahasa jadi istilahnya kuno, padahal pop culture adalah budaya. Warna-warna portal juga kita ambil, ada beberapa yang hijaunya tuh inspirasinya dari pergi jalan-jalan aja, ketemu orang, ekspresikan inovasi apa yang kamu pikirkan, ngobrol sama orang baru, di situ yang pasti akan ada feedback baru juga sih. Jadi yuk kita lestarikan budaya, karena budaya adalah salah satu value terkuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, selamat pagi teman-teman travel lovers. Kembali lagi bersama saya Gilang dari Travel System. Nah, kali ini kita sedang berada di salah satu properti dari Ambarukmo Group dalam edisi KPI Kupas Pariwisata Indonesia sesi pertama. Jadi di edisi pertama ini kita akan mengupas segala hal tentang pariwisata, tentunya tentang hospitality industry dan juga perhotelan, tapi secara khusus kita akan membahas sedikit tentang Ambarukmo Group. Nah, di sini saya sudah bersama kedua narasumber kita yang kece-kece. Ada Mas Aditya Tirtanegara selaku Digital Marketing Creator dari Ambarukmo Group, dan juga ada Mbak Rania Putri Mentari selaku Strategic Marketer dari Ambarukmo Group. Saya memanggilnya apa nih? nama aja. Nama saja. Oke, atau mungkin Mas Adit atau boleh. Mas Aditya? Ya, Adit Mas aja. Adit saja dengan Mbak Rania. Betul. Ya, oke. Nah, di sini di dalam segmen yang kali ini kita akan membahas banyak tentang strategi marketing yang mungkin juga dilaksanakan oleh Ambarukmo Group. Kita akan ada beberapa pertanyaan nih, sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang Ambarukmo Group dan juga strategi marketingnya. Akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita tanyakan, sedikit ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau. Mungkin kita bertanya pertama kepada Mbak Rania dulu nih, selaku strategic marketernya dari Ambarukmo Group. Mbak Rania, ini kan sebagai marketing staff ya, bagaimana cara Ambarukmo Group itu mengenali target marketing dan juga bagaimana menentukan strategi marketing dari Ambarukmo Group? Yes, kalau dari Ambarukmo Group kan sebenarnya kita punya beragam properti ya. Ada yang dari brandingnya satu dengan yang lain tuh berbeda-beda. Jadi dari kita gimana caranya kita engage dengan masing-masing marketnya nih. Jadi kita harus tentuin dulu, dari Royal Ambarukmo orang-orang yang suka kesini tuh kayak gimana sih. Habis itu kita kenalan sama mereka, kita tahu kebiasaan mereka tuh apa, mereka sukanya apa. Itu untuk market-market yang kita udah tahu gitu. Tapi ada juga yang masa dimana kita perlu gaining new market nih. Nah, itu caranya biasanya kita benchmarking, kita pergi kemana-mana buat cari tahu apa sih yang lagi happening sekarang di target market sesuai dengan branding properti masing-masing. Jadi main-main sih Mas, biasanya kita main-main, kita engage dengan orang-orang. Caranya yang kayak misalnya saya ketemu Mas Gilang, Mas Gilang lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini, apa sih tren yang lagi diliatin, kayak gitu. Nah, dari data-data itu yang akhirnya kita olah nih, apa yang kita punya, akhirnya kita bisa provide ke market-market yang kita tujukan. Oh, cukup menarik ya teman-teman. Tadi Mbak Rania juga menyebutkan ada waktu-waktu tertentu di mana Ambarukmo Group itu mencari segmen-segmen tertentu. Ada timeline tersendiri nggak Mbak Rania dalam misalnya kegiatan-kegiatan khusus tersebut? Sebenarnya kalau nunggu waktu kayaknya kurang ya, karena kan sekarang kita ada di waktu yang dinamis nih. Cepet banget tren ganti, cepet banget orang yang tadinya suka ini jadi pindah suka ini, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada waktu tertentu ya Mas Adit ya. Kita gimana kitanya aja yang bisa dynamic juga ngikutin sekarang market lagi kemana sih, sekarang kondisi ekonominya lagi kayak gimana sih, terus politiknya lagi kayak gimana sih. Jadi itu yang kita perhatiin dari semua variabel itu sih.
Oh, berarti let it flow ya Mbak ya? Yes. Ya, let it flow. Dan juga tadi Mbak Rania juga menyebutkan, ya kita sambil jalan-jalan. Nah, itu sama dengan hashtagnya Travelism, kerjalan-jalan. Jadi kerja sambil jalan-jalan. Itu hashtag-hashtag yang kami gunakan. Perlu loh, tapi itu perlu. Betul. Biar tahu dunia luar tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya kita lihat dari dalam doang kan kita mau jualan apa juga bingung. Ya, oke, baik. Wah, sangat-sangat menarik ya teman-teman travel lovers di sini. Nah, ini juga pertanyaan berikutnya mungkin kepada Mbak Rania dan juga Mas Aditya nih. Tadi juga disebutkan ada strategi-strategi marketing, terus juga kita jalan-jalan keluar mencari segmen-segmen tertentu, melihat apa sih yang sedang happening ya. Kita berbicara tentang Ambarukmo Group. Di sini kan juga banyak properti ya Mbak ya. Apa sih yang membedakan konsep dari Ambarukmo Group jika dibandingkan dengan grup-grup yang lain? Terus juga apakah ada prioritas tersendiri yang digunakan atau prioritas tersendiri yang dilaksanakan oleh masing-masing grup atau mungkin masing-masing properti dari Ambarukmo Group, baik secara strategi maupun mungkin secara visual. Mas Aditya mungkin bisa menjawab pertanyaan itu ya. Ya, sebenarnya satu pertanyaan yang saya tunggu sih. Jadi apa yang membedakan Ambarukmo Group dengan grup yang lain? Jadi ini adalah salah satu bisa dibilang sebuah nilai terkuat yang Indonesia punya, yaitu budaya. Di mana pembeda dari Ambarukmo Group dengan grup lain adalah kita menjalankan sisi bisnis dan juga sisi budaya. Jadi terkadang kita melupakan sisi-sisi yang wah, kita ngomongin pariwisata, kita ngomongin travel, kita ngomongin turis, tapi kok mana nih ada satu sisi terkuat yang kita lupakan, budaya. Dan beruntungnya Ambarukmo ini menjadi sebuah tempat atau sebuah lokasi dan sebuah entitas grup di mana kita punya sejarah yang panjang di area budaya, di area sejarah, dan menjadi salah satu grup yang membawa nilai budaya menjadi sebuah anchor di lini bisnisnya. Jadi saya cukup optimis dengan budaya ini, bahwa ini adalah satu pembeda yang sangat-sangat luas, yang value-nya sangat tinggi, yang perlu banyak lagi pengembangan dan perlu banyak lagi dukungan-dukungan dari beberapa stakeholder lainnya. Oke, berbicara tentang masalah budaya, karena memang kita sekarang berada di Gandok ya, kalau tidak salah. Di Gadri. Gadri, sorry. Mohon maaf teman-teman travel lovers, dan ini memang di salah satu properti dari Ambarukmo Group. Kita berada di kedatonya Ambarukmo Group. Memang budaya itu sangat kental terasa di sini ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, apa sih strategi yang digunakan oleh Ambarukmo Group untuk mempertahankan unsur budaya sebagai branding, mungkin kita bisa menyebutnya ya. Jadi budaya itu dibawakan sebagai brandingnya dari Ambarukmo Group. Apakah ada tantangan tersendiri untuk mempertahankan itu? Kalau sebenarnya kita lebih ke arah kayak kan tadi Mas Adit sudah bilang ya, budaya itu sesuatu hal yang luas. Ya. Jadi setelah kita breakdown juga nih, kita pengen tahu budaya ini kita bisa bawa sampai mana sih? Sebenarnya bisa dibawa kemana-mana. Karena budaya itu kan apa ya? Kalau secara bahasa jadi istilahnya kuno, padahal pop culture adalah budaya. Kayak gitu kan. Apapun itu. Jadi kita bawa di sini relatability-nya sih. Nilai-nilai yang kita akhirnya bawa dan kita pelajari adalah nilai-nilai Jawa yang memang sampai sekarang pun masih ada, cuma beda pembahasannya. Kayak misalnya sekarang kita lebih ke arah bahasanya kayak mencintai diri sendiri, habis itu menghargai orang lain. Itu pun ada di nilai-nilai Jawa yang bahasanya mungkin kalau zaman dulu, kalau sekarang dibilangnya agak kuno ya, padahal value-nya sama. Jadi tantangan kita lebih ke arah kayak mengkomunikasikan ini tuh sebenarnya sama loh, nilainya sama. Jadi dari core value yang kita punya, sebenarnya kita udah tinggal ngedistribusiin. Cuma gimana caranya kita bikin relatable ke zaman sekarangnya. Oke, ya karena memang itu tantangan tersendiri juga bagaimana merelate
itu ke zaman sekarang ya, karena generasi juga berbeda ya teman-teman sekarang ini. Nah, berkaitan dengan itu, ada gak strategi khusus yang dilakukan untuk membranding budaya itu sendiri, Mbak? Mungkin lewat melalui strategi marketing strategi atau lewat sosial medianya mungkin? Kalau yang sekarang kita lakuin, kita lagi engage nih sama banyak komunitas ya, dan teman-teman stakeholder yang ada di Jogja. Gimana caranya kita ajak, ayo ke sini, lihat ini ada kedatangan Ambarukmo, kita bisa podcast di sini. Di depan kita kemarin bikin acara Land of Leisure yang curated market kita ada di sana. Jadi kayak there's no barrier sama budaya gitu loh. Kita bisa sekarang menggunakan ruang-ruang di mana kayak dulu kuno banget tapi bisa jadi keren juga kayak gitu loh. Jadi kayak lebih ke arah situ sih. Sekarang kita lagi strateginya kenal semua orang, kita ajak ke sini, kenalan, ngobrol, kita bisa bikin apa, ayo kita bikin sesuatu. Ya, cukup sangat menarik teman-teman travel lovers. Nah, tadi juga berkaitan dengan branding budaya, mempromosikan brandingnya itu sendiri dengan strategi marketingnya. Kita juga berbicara mengenai sosial medianya. Dari tim Travel System sendiri nih, kemarin kita sedikit stalking ya. Jadi dari sosmednya Ambarukmo Group, kami melihat itu mood board dari dari mood board di setiap sosial media yang dimiliki oleh Ambarukmo Group, terutama propertinya itu berbeda-beda. Apakah ada alasan tersendiri untuk itu? Lalu apakah ada sosial media yang diprioritaskan yang memang benar-benar di boost untuk mempromosikan brand dari Ambarukmo Group? Oke, untuk sebenarnya kalau dari mood board memang dari setiap entitas berbeda ya. Dari Ambarukmo Group sendiri lebih ke arah. Jadi kita ada 3 pilar di dalam sosial media, yaitu yang pertama itu relevan, yang kedua itu edukasi, dan yang ketiga itu entertain. Nah, dari 3 pilar itu kita bisa kayak nge-breakdownin sendiri. Oh, ini yang masuk ke arah Ambarukmo Group, ini yang masuk ke arah Royal Ambarukmo, kita masuk ke arah Plaza Ambarukmo. Jadi kita sesuaikan dengan target market dan juga bagaimana profil dari perusahaan properti itu. Jadi kayak kita ngomongin Ambarukmo Group, kita akan lebih banyak edukasi tentang budaya dengan visual dan dengan beberapa image yang sebenarnya ini lebih enak diterima oleh generasi sekarang. Kalau dulu kan budaya dideliverkan dengan ya wayangan, dengan harus menonton yang maksudnya ada gapnya. Nah, sekarang ini kita mencoba bagaimana mendeliver nilai-nilai itu dengan lebih mudah. Nah, untuk yang lainnya ya seperti tadi kita sesuaikan dengan profil masing-masing. Royal Ambarukmo dia yang kebetulan berdekatan dengan area Kedaton, juga nilai budayanya semakin kental. Berbeda dengan kalau kita ngomongin ke area Porta Hotel yang lebih anak muda, ada budayanya, cuman budaya yang kita kemas dengan cara anak muda. Jadi ya tergantung bagaimana kita melihat profil perusahaan seperti ini, profil properti seperti ini, budaya akan masuk di area seperti ini. Kalau lebih seperti itu sih. Oke, ada tanggapan lain Mbak Rania mungkin? Kurang lebih sama sih. Jadi gimana caranya kita dengan entitas yang dimiliki oleh teman-teman properti itu tetap menjadi dirinya, tapi kita tetap ada value-value kebudayaannya nih. Kayak misalnya tadi Mas Adit bilang Porta ya. Sebenarnya Porta kan yang paling beda, maksudnya paling hits gitu kan. Tapi coba deh kalau misalnya kita lihat lagi warna-warna Porta juga kita ambil, ada beberapa yang hijaunya tuh inspirasinya dari Jogja juga gitu kan. Terus juga dari makanannya, menu-menu makanannya, bahkan racikan kopi sama bartendernya pun mereka suka yang kalau misalnya ada mix jamu gimana ya. Jadi yang kayak bener-bener gimana kita bring up itunya sih. There's a lot of ways untuk masukin unsur budayanya ke masing-masing properti itu. Itu sangat menarik teman-teman, karena memang tadi Mbak Rania menyebutkan ada warna hijaunya yang dibawakan menjadi salah satu unsur warna yang cukup kental di Yogyakarta ya. Kita ketika melihat warna hijau tersebut
kita mungkin bisa beranggapan, oh itu ijonya sangat-sangat Yogyakarta sekali. Ketika teman-teman ke Keraton, ke Kedaton, bahkan ke traveling ke Yogyakarta, ketika melihat bangunan dengan warna hijaunya yang sangat khas, ya itu memang sangat ditonjolkan oleh Ambarukmo Group melalui Porta ya. Memang ketika saya lewat Porta itu seliweran ke sana ke sini, melewati Porta memang dari segi perbedaan dari masing-masing properti itu memang sangat berbeda dengan apa yang berada di mana kita sekarang gitu. Memang lebih hits disebut oleh Mbak Rania tadi, dan juga tetapi walaupun hits dan mengikuti zamannya sekarang, tetap mempertahankan budaya sebagai brand dari Ambarukmo Group itu sendiri. Nah, tadi berbicara tentang Porta sebagai hotel ya, Mbak Rania dengan Mas Aditya. Ketika berbicara tentang hotel, banyak nih kan grup-grup hotel internasional yang bermunculan nih. Apakah Mbak Rania atau Mas Aditya tahu bagaimana caranya Ambarukmo Group ini bisa bertahan dari sisi persaingan dengan hotel-hotel grup internasional yang lain? Ya, oke. Jadi kalau ngomongin kompetitor dan apa sih tantangannya ketika kita berkompetisi di area hospitality, sebenarnya ya kita tahu market itu sangat luas sih. Market sangat luas dengan berbagai value yang mereka inginkan itu berbeda-beda. Cuman yang kita jadi kembali ke tadi di awal, budaya adalah salah satu nilai terkuat Ambarukmo Group yang menjadi sebuah value yang kok ada ya hospitality ngomongin budaya. Ada ya hospitality yang ngomongin unggah-ungguh. Ada ya hospitality yang ngomongin tentang bagaimana hubungan manusia sama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu. Jadi semua itu sebenarnya tervisualkan dan muncul di semua properti. Nah, nilai-nilai itu yang mungkin ya asumsinya tidak muncul di properti lain, tidak muncul di grup-grup lain yang dengan nilai-nilai yang mereka punya sendiri. Nah, di situ kita tawarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur yang berhubungan dekat dengan sejarahnya Ambarukmo sendiri. Di situ pengalaman yang mungkin salah satunya kayak patean di Royal Ambarukmo, bagaimana disajikan makanan-makanan yang menu-menu raja yang kita sajikan di Royal Ambarukmo. Itu seperti itu sih. Jadi intinya adalah kembali ke nilai budaya yang menurut kami jadi satu value yang paling kuat yang dimiliki oleh Ambarukmo Group. Oke. Ya, memang budaya itu bisa disebut sebagai jati diri kita ya, Mbak Rania, Mas Adit. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari budaya, karena tadi kita sering sebut-sebut bahwa budaya itu merupakan jati diri, identitas, branding. Bahkan budaya bisa menjadi branding kita sendiri. Makanya budaya itu memang sangat penting untuk dipertahankan. Nah, berbicara tentang Ambarukmo Group, terus juga Ambarukmo Property, pastinya kan salah satu strateginya itu kan melalui event-event ya Mbak, Mas dan Mbak. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara Ambarukmo Group itu memperkenalkan atau memasarkan event-event yang diadakan oleh properti-properti dari Ambarukmo Group? Jadi kalau dari kita dari Ambarukmo Group, kita suka banget yang namanya pergi-pergi ketemu orang ya Mas. Yeah. Jadi pendekatan personal sih biasanya. Kita mulai dari kita datang ke acara komunitas, kita datang ke Arjok, datang ke Custom Fest, kita datang ke semuanya lah, festival-festival. Mungkin paling gampang pertamanya dari festival-festival ya. Di festival-festival kita memperkenalkan diri. Nyun sewu, kita dari Ambarukmo Group, kita punya ini, kira-kira kita bisa berkolaborasi seperti apa. Kemudian dari festival-festival itu kita kenalan sama orang-orang yang akhirnya kita tahu nih komunitasnya di mana. Nah, di situ yang akhirnya kita perkenalannya lebih personal dulu sih ke sana. Kita lagi di tahap itu gimana biar kerasa banget nih kalau misalnya budaya yang kita bawa kan orang Jawa tuh hangat gitu ya, jadi kita lagi pengen bawa itunya sih, memperkenalkan event-eventnya seperti itu. Apakah event-event tersebut juga misalnya ada strategi tersendiri untuk dipasarkan melalui sosial
Sebenarnya memasarkan event lewat sosial media lebih mudah ya. Maksudnya lebih mudahnya karena kita udah kepegang nih pilarnya kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada 3 pilar, yaitu edukasi, pilar relevan, dan yang terakhir adalah edukasi relevan. Satu lagi entertain. Ya, jadi dari 3 poin tersebut kita kombinasikan dan kita formulakan, menyampaikan kayak kita punya event seperti ini. Lalu kita lihat dengan target market kita sasar seperti ini, dan kita mencoba sesuatu yang relevan dengan event ini adalah ini nih, komunitas ini. Kita ngobrol lagi, kita ketemu sama orang lagi lebih. Dan dari situ ketika udah relevan ya pastinya ujung-ujungnya akan ke entertain kan. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Oke. Teman-teman travelovers, cukup menarik ya perbincangan kita dengan Mbak Rania dan Mas Adit di sini di segmen kita di KPI di Kupas Pariwisata Indonesia. Tentunya banyak informasi dan beberapa hal yang memang kita bisa grab ya di sini. Yang pertama itu adalah budaya sangat penting sebagai jati diri kita. Kita harus mempertahankan hal itu. Terus juga kita juga mendengar cerita dari Mbak Rania dengan Mas Adit tadi bahwa inovasi juga cukup penting ya. Salah satu cara kita bisa berinovasi itu adalah dengan melihat keadaan sekitar. Kita melihat apa sih what's happening yang sedang terjadi sekarang. Lalu kita juga mencari bagaimana dengan event yang sedang happening sekarang, bagaimana kita bisa masuk ke sana, tentunya dengan strategi-strategi marketing yang ada. Itu sebenarnya itu juga menjadi salah satu cara untuk berinovasi yang paling ampuh, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin kita perlu mendengar apa sih pesan dari Mas Adit dengan Mbak Rania kepada teman-teman travelovers yang lain yang tentunya mungkin yang masih muda-muda ya. Sekarang juga masih muda loh. Ya, kami semua masih muda ya. Jadi kami umurnya tidak berbeda jauh lah teman-teman travelovers. Jadi kita bisa mendengarkan mungkin apa pesan dari Mbak Rania dengan Mas Adit kepada teman-teman semua. Kali dulu. Teman travelovers ya. Kayak buat teman-teman travelovers, pergi jalan-jalan aja, ketemu orang, ekspresikan inovasi apa yang kamu pikirkan, ngobrol sama orang baru. Di situ yang pasti akan ada feedback baru juga sih. Jadi jangan takut untuk explore. Oke, explore, ketemu orang baru, dan jangan takut untuk mendapatkan feedback baru karena itu sangat-sangat membangun. Satu lagi, jangan takut untuk mengekspresikan apa yang ada di kepala. Betul, jangan takut untuk mengekspresikan apa ide-ide kita ya, tentunya Mbak Rini, apa yang ada di kepala kita, karena memang kita tidak akan pernah tahu tanggapan orang kalau kita tidak berekspresi atau kita tidak menyampaikan itu. Kalau Mas Adit sendiri? Kalau saya simpel sih. Yuk kita lestarikan budaya, karena budaya adalah salah satu value terkuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai nilai terkuat ini, value terkuat ini kita lupakan dan kita jadi lupa dengan sejarah dulu seperti apa. Karena memang budaya ini adalah satu akar yang bisa kita bawa dan sifatnya long last ya. Jadi mari kita sama-sama melestarikan budaya. Betul sekali teman-teman, itu apa yang disampaikan oleh Mas Adit dengan Mbak Rania itu sangat-sangat bijak sekali ya, terutama kita juga harus mempertahankan budaya. Mas Adit menyebutkan itu sangat long lasting atau yang kita sebut di travel system itu sebagai sustainable ya. Di sustainability-nya, konsep sustainable tourism salah satunya itu adalah preserving the culture atau mempertahankan budaya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita menutupi sesi pada hari ini. Dalam waktu dekat, apakah ada event-event yang mungkin akan dilaksanakan, dijalankan oleh Ambarukmo Group? Kalau dalam event internal sepertinya belum ada, cuman dalam waktu dekat ini ada satu event yang kita sangat excited, yaitu Jogja Festival Forum and Expo. Itu di mana festival-festival di seluruh Jogja akan berkumpul, kita akan bertemu, kita akan ngobrol, kita akan gimana nih Jogja ke depannya,
gimana sih kita akan ngomongin budaya, ngomongin bisnis, ngomongin sosial, politik, ekonomi di dalam forum-forum tersebut. Dan tujuannya cuma satu, Jogja rame, semua akan terkena dampaknya. Gitu sih. Oke, baik teman-teman travel lovers, kami rasa cukup sekian dengan edisi kita pada pagi hari ini dengan KPI, segmen KPI Kumpas Pariwisata Indonesia bersama Mas Aditya dengan Mbak Rania dari Ambarukmo Group. Banyak hal tadi yang kita bisa dapatkan, informasi-informasi, tentunya event juga dan strategi marketing yang dilaksanakan oleh Ambarukmo Group. Bagaimana cara mereka untuk berinovasi dan juga bertahan tentunya di masa-masa kritis ini ya, kita menyebutnya masa kritis karena pandemi. Begitu saja teman-teman, kita nanti akan ketemu lagi di sesi berikutnya di edisi KPI Kupas Pariwisata Indonesia bersama saya Gilang dari Travel System. Terima kasih, selamat pagi.